Jadi kita edukasi sekali lagi masyarakat ataupun pedagang apabila dia tetap ingin mengecer untuk tidak lupa menyobek pita cukainya. Daripada jenengan rokoknya rokok ilegal, minta diobatinya pakai yang legal kan susah. Kabupaten Sukoharjo itu mendapat alokasi DPHCHT kurang lebih 8,9 miliar. Totalnya seperti itu. Dan itu paling banyak diserap untuk bidang kesehatan. Betul, Gi? Benar. Takutnya saya nanti dikira cepu, dikira ngelaporin, padahal tetangga sendiri, saudara sendiri. Nah, padahal kalau di Bea Cukai itu tidak pernah meminta data diri, Mbak. Jadi istilahnya Sherlock aja. Baik, halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Nurma Aisyah, tentunya hanya di podcast Tribun Solo, dan kita akan membincang banyak hal. Kalau episode hari ini, kita akan mengulik nih soal rokok. Dan kita lihat juga ya, masyarakat Indonesia ini masih banyak sekali memang yang juga aktif sebagai perokok. Tapi untuk kali ini kita akan bahas tentang rokok ilegal, yang juga kita ketahui masih banyak sekali beredar di kalangan masyarakat. Dan tentunya tidak hanya itu, pemirsa, kita juga akan membedah sebenarnya bagaimana sih kaitan rokok ilegal, kemudian cukai rokok sendiri, dan kaitannya dengan nanti ini akan menuju ke alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Nah, tentunya dana ini nantinya akan dikelola untuk kita semua, untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Baik, hari ini sudah hadir bersama dengan saya Nurma Aisyah. Kita akan berbincang bersama dengan Bea Cukai dari Kota Surakarta dan juga dari Dinas Kominfo Kabupaten Sukoharjo. Bagaimana nantinya kita simak sampai akhir dan berkenalan dulu dengan narasumber hari ini. Baik, Mas, Mbak, gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat Mbak Nurma, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Mungkin Tribuners ini kalau belum tahu siapa sih sosok-sosok ini? Nah, kita kenalan dulu dari mana dan sebagai apa ini di Bea Cukai dan juga Dinas Kominfo. Oke, boleh dari saya? Boleh? Iya, oke, selamat pagi. Halo Tribuner ya. Sama juga ada Bolo Becus tentunya, serta juga teman-teman di Sukoharjo, dulur makmur di Sukoharjo. Perkenalkan, saya Meta Dewi Rahmayaniwara. Saya adalah Kabid IKP di Dinas Kominfo Kabupaten Sukoharjo. Oke, lanjut. Ada Mbak Meta ini ya dari Dinas Kominfo. Dan dari Bea Cukai udah biru-biru depan kita, Tribuners. Halo, salam kenal. Saya Dion Chandra. Saya dari Bea Cukai Surakarta, tim Humas, dan kami bersama rekan saya. Saya Abigail, juga dari Humas Bea Cukai Surakarta. Oke, ada Mbak Abigail, Mas Dion, dan juga Mbak Meta. Nah, kita di sini bakalan ngobrolin tentang rokok ilegal ini yang juga Nurma tuh sebenarnya banyak ini ya berseliweran rokok ilegal yang gimana sih gitu. Kita mungkin akan ke Bea Cukai dulu kali ya, Mbak Meta. Boleh, Mbak. Ya. Sebenarnya apa sih ciri-cirinya rokok ilegal itu? Kalau Nurma lihat itu kayaknya dijual ini di mana-mana sama aja gitu ya. Emang ada ciri-ciri khususnya gitu, Mas, Mbak? Ya, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu, Mbak ya. Di sini kan Kota Solo Raya, termasuk salah satunya adalah di Sukoharjo. Ini memang kami di Bea Cukai ini membawahi Kota Solo Raya. Ya, dan Solo Raya ini terdiri apa saja? Ya, Subo, Suko, Wonosraten ya. Tentunya kalau orang Solo udah pada tahu. Jadi itu kalau nggak salah 5.274 km persegi, sehingga kami memang dibantu sama pemerintah daerah setempat dalam tadi menyalurkan bantuan maupun mengawasi tadi terkait peredaran rokok ilegal. Nah, ini saya jelaskan nih, mungkin di masyarakat masih banyak ada yang bingung untuk membedakan nih rokok-rokok ilegal apa saja yang ada yang beredar di masyarakat. Itu yang pertama, ada yang namanya rokok bodong, Mbak. Nah, yang dimana rokok bodong ini sebenarnya berasal dari masyarakat yang melinting secara mandiri namun tidak melegalkan izin usahanya. Berarti kalau mungkin lo boleh konfirmasi, rokok ini memang dilinting dan diperjualbelikan? Ya, jadi mungkin kalau masyarakat di sini pernah melinting sendiri di rumah, jadi ada proses, Mbak, di mana tembakau itu nanti dibeli di pasar, kemudian masyarakat itu memiliki alat linting, kemudian nanti ada kertasnya, dilinting, dan itu kalau dikonsumsi secara pribadi itu diperbolehkan sebenarnya. Asal tadi dengan syarat
tidak diperjualbelikan. Jadi masyarakat selama itu untuk konsumsi pribadi, monggo silahkan untuk dinikmati karena itu memang budaya dari turun-menurun itu diperbolehkan. Namun ada yang menyalahgunakannya, Mbak. Jadi sehingga pada saat dia melinting, dia menemukan formula-formula baru yang mungkin pada saat tamu atau temannya datang ke rumah terus ikut mengicipi, kok enak, pesan. Ya, pastikan seperti itu. Metodenya seperti itu. Iya. Pesan, ini anak saya mau nikahan nih. Ini untuk rewang-rewang bisa nggak nih saya pesen dibuatin dong gitu. Jadi ketagihan lah. Itu nanti biasanya dibuatkan. Nanti mungkin ada 1 dus atau berapa puluh batang. Nah, seperti itu. Lah, itu sudah ada motif ekonomi, Mbak, di situ. Sehingga apa? Sehingga ada hak-hak negara yang belum istilahnya bisa dibayarkan seperti itu. Seharusnya itu masih boleh kalau pengen dijual, tapi dari pemilik lintingan rokok tadi mengajukan izin dulu NIB ke DPTNSP setempat. Dalam hal ini Sukoharjo tentunya. Nah, nanti kalau sudah dapat NIB sebagai pengusaha, nanti biasanya namanya PR, pabrik rokok, misalkan Agus gitu ya, pabrik rokok Agus gitu tuh nanti diajukan izinnya lagi ke Bea Cukai, sehingga nanti di Bea Cukai nanti akan melakukan analisis Pak Agus ini layak nggak nih bisa kita lakukan edukasi supaya bisa menjual dan bisa menghasilkan profit sebagai tadi pelinting tembakau atau pabrik tembakau seperti itu. Nah nanti itu 0 rupiah. Gratis, dari kami edukasinya gratis. Yang penting Pak Agus tadi bisa melengkapi perizinan. Nah, perizinannya apa saja? Ini jadi panjang nggak apa-apa ya? Edukasi karena memang pas banget ini edukasinya dari awal. Jadi Pak Agus nanti untuk menyediakan lahan 200 meter persegi bangunan dan tidak boleh untuk ditinggali, tidak berbatasan dengan tempat tinggal. Jadi memang seperti gudang tempatnya. Di mana nanti tempat tersebut digunakan untuk tempat produksi, tempat penyimpanan tembakau, dan juga mungkin tempat-tempat pengolahan bumbu-bumbunya ya. Kemudian dan tidak boleh dekat dengan yang pertama tempat ibadah dalam jarak 100 meter, kemudian juga tidak boleh dekat dengan sekolahan, itu juga 100 meter. Nah, kenapa? Karena kan nanti takutnya kalau itu berdekatan akan menimbulkan dampak negatif. Ya, dampak negatifnya kita tahu sendiri rokok itu identik dengan 18+. Jadi tidak boleh anak sekolah ini takutnya mampir kulaan. Nah, itu kan bahaya seperti itu, Mbak. Kemudian juga tadi tempat ibadah kan juga kalaupun ada istilahnya namanya pabrik tembakau itu baunya menyengat. Nah, takutnya mengganggu kekhusyukan dari rekan-rekan atau masyarakat yang ibadah seperti itu. Nah, itu kalau sudah komplit, nanti perizinannya boleh diajukan ke Bea Cukai. Nanti kami akan menerbitkan namanya NPPBKC atau nomor pokok pengguna jasa Bea Cukai ya, para kena cukai. Jadi NPPBKC namanya. Itu nanti Bapak atau Ibu bisa memesan pita cukai dengan sistem yang akan kami berikan. Jadi kita dapat akun gitu. Nanti monggo estimasi produksi berapa. Itu nanti diinput, nanti kita pesankan pita cukainya di pusat. Jadi yang cetak pita cukai itu bukan Bea Cukai, tapi ada namanya PT Peruri. Yang dimana PT Peruri ini memang BUMN ya, milik pemerintah yang memang mencetak segala alat-alat atau kertas yang memiliki security item seperti uang kita. Ya, itu salah satunya juga. Cukai juga ada security itemnya di situ yang jelas tidak bisa dipalsu. Nah, kalaupun dipalsu memiliki ciri-ciri khusus seperti itu. Nah, monggo silahkan. Lah, kalau sudah memiliki izin dan pita ditempelkan boleh diedarkan lah. Itu silahkan. Nanti masyarakat malah menjadi pionir di sini pabrik rokok UMKM. Yang dimana harganya itu bisa bersaing dengan rokok-rokok ilegal. Nah, ini dari rokok bodong aja panjang nih, Mbak ya. Iya, baru satu. Ya, ini baru satu tadi rokok bodong ini. Ya, kemudian ada yang namanya rokok palsu, Mbak. Monggo, Mbak Abi dijelaskan kalau rokok palsu gimana? Tadi sudah dijelaskan rokok bodong ya, Mbak. Lalu selanjutnya ada rokok palsu. Maksudnya rokok palsu itu pita cukainya itu palsu. Jadi pita cukai yang diterbitkan oleh Peruri dan dilekatkan di BKC atau HT ya, hasil tembakau, itu
dipalsukan oleh oknum. Jadi kalau kita tahu bea cukai itu setiap tahun itu update terus nih. Nah kalau tahun ini tuh temanya adalah alat musik Nusantara. Tahun kemarin pernah ada bunga Nusantara, terus sebelumnya juga ada hewan laut. Nah tahun ini itu temanya adalah alat musik Nusantara. Terus ada untuk MMA ada barcode-nya. Pokoknya sistem security system itu kita update setiap tahun. Untuk apa? Untuk meminimalisir ada oknum yang memalsukan. Kalau di lapangan juga ada ya Mas ya, tetap ada walaupun sedikit. Karena kita tahu istilahnya memalsukan uang aja susah, apalagi memalsukan pita cukai gitu. Kalau pita cukai itu banyak sekali identifikasinya Mbak, dan biasanya kita juga sudah sering sampaikan ke masyarakat. Yang paling gampang adalah ketika di sinar UV, itu nanti ada berpendar, lalu ada serat-seratnya yang bersinar. Itu ciri khasnya dari pita cukai yang diterbitkan bea cukai. Nah, selanjutnya setelah rokok palsu ada rokok dengan pita cukai bekas. Jadi setelah dipakai, pita cukainya itu di klentek tuh apa ya? Dilepas lalu dilekatkan kembali ke rokok yang bodong itu tadi. Jadi seolah-olah itu adalah pita cukai yang baru. Jadi untuk masyarakat ya mungkin ketika beli ketengan itu sebaiknya nggak usah ya Mas ya. Kalau ketengan itu memang seperti ini. Jadi konsep dari rokok itu sebenarnya penjualannya perbungkus. Yang dimana itu adalah aturan dari pemerintah supaya melindungi generasi muda. Kita tahu sendiri apabila perbungkus itu nanti diecer, itu nanti akan berdampak banyak masyarakat yang belum cukup umur untuk membeli. Karena mampu, kalau eceran ya kan, satu batang mungkin atau 2 batang Rp5.000 dan lainnya. Sehingga apa? Sebenarnya aturan untuk pemerintah itu tidak boleh mengecer. Namun ya kita tahu sendiri bahwa negara kita ini kalau sudah masuknya ke ranah istilahnya toko-toko kecil ya, kita agak susah untuk mengawasi karena di sana tidak bisa mewajibkan untuk membeli menggunakan KTP seperti itu, dan regulasinya belum ada. Nah, makanya sehingga rokok dengan pita cukai bekas itu biasanya modusnya adalah kebanyakan dari tadi, misalkan rokok-rokok yang diecer itu pastikan bungkusnya tidak diberikan ke pembeli, pasti disimpan sendiri, sehingga nanti biasanya distributor itu akan menarik lagi bungkus yang sudah diedarkan dengan iming-iming tertentu. Contohnya nanti mendapatkan promo dapat 1 bungkus lagi gratis. Nanti mendapatkan promo mungkin uang seberapa seperti itu. Nah, seharusnya tidak apa-apa dikembalikan, namun pitanya disobek. Nah, kalau itu nggak masalah. Jadi kita edukasi sekali lagi masyarakat ataupun pedagang apabila dia tetap ingin mengecer untuk tidak lupa menyobek pita cukainya. Karena distributor juga sebenarnya juga ada yang sistemnya cuma untuk validasi bahwa rokok ini sudah laku, seperti itu sudah ada juga. Cuman ada yang nakal juga. Wah, ini kalau bisa dia pesan nanti pitanya jangan disobek ya. Lah, nanti dikumpulin sama beliau kemudian untuk dijual kembali ke pabriknya. Lah, itu yang tidak diperbolehkan. Itulah yang masuk ke modus dengan pita cukai bekas. Karena sekali lagi kalau kita nanti membeli modus pita cukai bekas itu dengan harga yang sama Bapak Ibu, tapi uangnya tidak masuk negara, ya ini masuknya kemana gitu, dengan harganya sama gitu kan, atau lebih rumah sedikit nih gitu kan, itu sangat-sangat rugi sekali. Baru 3 tadi ya Mas? Iya, baru 3. Kemudian ada lagi namanya pita cukai salah peruntukan ya Mbak Api ya. Nah, kalau salah peruntukan itu biasanya ada sistemnya seperti ini Mbak. Jadi ada rokok tadi yang seperti kita tahu ada namanya rokok filter, yang dimana rokok filter itu pembuatannya menggunakan mesin. Kalau di kami penyebutannya adalah SKM, sigaret kretek mesin, yang dimana membutuhkan tenaga kerja cuma sedikit, paling 1-2 orang untuk mengoperasikan mesinnya. Nah, ada juga yang namanya SKT, sigaret kretek tangan, yang dimana memerlukan banyak sekali pegawai dan selama ini yang menyerap tenaga kerja itu yang dari SKT. Sehingga apa? Sehingga
produksi dari keduanya ini sangat jomplang. Biasanya kalau yang mesin itu sekali pencet, itu ratusan ribu batang. Tapi kalau yang ini, yang kretek, ini ya semampunya tadi. Tadi orang-orang dari yang memang masyarakat yang bekerja sebagai pelinting itu semampunya. Tapi ada target, tapi kan namanya tangan ya, itu target itu kurang lebih seperti itu. Sehingga ada limitasi di sini. Nah, sehingga apa? Pada saat nanti ada namanya penggolongan pita cukai, itu kita bedakan. Golongan yang SKM ini harganya pita cukainya itu per batangnya lebih mahal. Bisa separuhnya dari SKT. Kenapa ya tadi? Kalau kita samakan, ya ini bayar gajinya tenaga kerja ini gimana? Seperti itu. Makanya kami pisahkan, SKT lebih murah daripada SKM. Nah, tadi dengan adanya modus salah peruntukan, banyak pabrik yang terus dia pesan dua-duanya. Pesan dua-duanya, namun kalau misalkan tadi, waduh kok habis nih ininya, pitanya, tidak langsung pesan tapi menempelkan yang dari kretek karena lebih murah gitu loh. Dia pesan juga harganya lebih murah seperti itu. Yang kretek ditempelkan ke tadi SKM. Jadi harga SKM itu lebih murah dengan harga yang sama. Dia istilahnya bisa mendapatkan untung yang lebih marginnya. Nah, itulah yang perlu diwaspadai masyarakat. Kalau SKM itu pita cukainya seperti perangko yang ditempelkan di pojok kanan, tapi kalau SKT itu melingkar di samping. Nah, jangan salah. Nanti kalau menemukan rokok SKL dengan melingkar di samping, hati-hati, itu bisa jadi rokok salah peruntukan seperti itu, Mbak. Nah, sehingga apa? Sehingga masyarakat ini tidak takutnya kita tidak dibodohi oleh penjual-penjual yang seperti itu. Karena kalau kami mengetahui ada pabrik yang seperti itu, langsung kami bukukan, Mbak. Kami lakukan penyelidikan dan itu pernah terjadi seperti itu. Biasanya pabrik-pabrik baru. Kalau pabrik-pabrik lama dia takut karena namanya sudah bagus seperti itu kan. Makanya banyak sekarang muncul nama-nama pabrik baru. Kalau ketahuan tadi dia akan buat yang baru dan lainnya. Lah itu yang perlu kita waspadai. Dan kalau terafiliasi sama yang lama ya itu kan belum tentu kita terbitkan perizinannya seperti itu. Itu tadi salah peruntukan. Nah kalau salah personalisasi gimana? Kalau salah personalisasi itu di pabrik juga ada golongannya ya Mas ya. Golongan yang pabrik yang sudah besar maupun yang UMKM. Jelas kalau Bea Cukai membantu UMKM ini. Jadi kita berikan cukainya itu tidak sebesar yang pabrik-pabrik besar. Nah, itu juga misalnya kalau pita cukainya yang UMKM ini dipakai oleh pabrik besar, nah itu istilahnya ada gap ya, ada selisih yang seharusnya dibayarkan negara. Selain itu juga kalau di pita cukai itu ada tulisannya Mbak 12 batang, 20 batang. Nah itu juga ada beberapa pabrik istilahnya yang nakal. Jadi di pita cukainya tulisannya 12 batang, tapi aktualnya dibungkusnya 20 batang. Jadi ada 8 batang yang istilahnya tidak dibayarkan cukainya. Padahal kalau itu cukai untuk SKM sendiri, SKM bisa 1.000 loh Mbak satu batang. Nah itu 8.000 satu bungkus. Apalagi udah beredar beredar banyak, satu slop, satu bal. Nah itu tinggal dikalikan saja. Berarti ada istilahnya penerimaan negara yang tidak diserap dari situ. Nah itu juga salah satu jenis rokok ilegal ya teman-teman ya. Tentunya tadi cara mengidentifikasinya yang seperti yang dijelaskan Mbak Abi tadi kan sudah jelas ya, perbedaan jumlah batang di pita cukai dan juga dibungkus. Dan jangan lupa rokok personalisasi itu juga beda pabriknya. Ya tadi kan kalau salah peruntukan kan belum tentu beda pabrik. Ya cuma beda kretek di ini. Tapi kalau personalisasi tadi itu beda juga pabriknya, karena kadang bisa ada juga pabrik A kehabisan pita nih. Wah, saya cari nih pabrik B masih nggak pitanya, tapi yang kretek tadi sama-sama ditempelkan seperti salah peruntukan, tapi beda nama PT-nya juga. Caranya gimana nih untuk mengidentifikasinya? Kita bisa lihat di bawahnya rokok itu ada nama pabrik rokoknya biasanya. Lah, pabrik rokoknya itu biasanya akan dicetakkan di pita cukai. Berarti harusnya sama ini ya? Iya, ada kodenya bisa dibaca sama misalkan.
anggur sejahtera. Ya. Nanti di pitanya Angses gitu. Jadi singkatan aja, singkatan terus belakangnya itu nomor kodenya. Lah itu untuk rokok-rokok yang memang golongan istilahnya kecil ya, pabrik kecil. Karena kalau pabrik besar kita memang tidak menggunakan tadi, tidak menggunakan bukan barcode atau nama dari pabriknya lagi karena sudah terkenal. Dia kalau sekali ada kesalahan pasti dampaknya besar. Dia tidak akan berani. Tapi kalau yang rokok-rokok yang kecil tadi masih dalam persaingan usaha. Nah, sehingga tadi ada yang jual beli seperti itu. Luar biasa, ini banyak sekali ya ternyata jenis dari rokok ilegal yang masih beredar begitu ya di masyarakat. Tapi kalau kita tahu mungkin ya Tribuners juga sebenarnya apa sih bahayanya? Mungkin kan masih banyak nih orang tuh yang nggak paham. Ya udahlah, yang penting aku beli rokok murah ibaratnya. Yang penting inilah aku beli stoknya di sini gitu. Memang apa dampaknya ke kita gitu, Mas Mbak? Mungkin kan masih pada belum paham gitu ya. Emang kenapa gitu? Apa bahayanya gitu? Ya, yang pertama Mbak, kalau kita belinya rokok ilegal, kita harus paham dulu rokok itu dibatasi untuk apa. Yang pertama, karena adanya dampak negatif di sini. Nah, dampak negatif ini cara mitigasi risikonya gimana? Ya, pertama ya kita naikkan harga cukainya. Lah, tapi banyak masyarakat tidak setuju untuk dinaikkan harga cukainya. Lah biasanya masyarakat itu tidak melihat tadi pertimbangan kesehatannya. Karena yang penting rokok, yang penting ini. Lah itulah yang harus kita gaungkan atau yang harus kita sosialisasikan, Mbak. Makanya kita pada kesempatan ini itu kita mensosialisasikan ke masyarakat. Jadi cukai itu tidak hanya menaikkan harga rokoknya, namun untuk sebagai cover juga bagi istilahnya kayak kesadaran masyarakat, misalkan nih istrinya nanti kalau kena rokok pasif seperti apa, anaknya kena rokok pasif seperti apa, karena banyak sekali penyakit-penyakit yang diakibatkan dari rokok ini yang kena ke keluarga-keluarga kita seperti itu, dan dampaknya memerlukan biaya yang cukup tinggi lah. Biaya itu nanti biasanya akan timbul di tadi dinas kesehatan atau OPD kesehatan ya. Benar sekali, karena dana yang dikeluarkan kalau kita bisa sebut di sini dana DPHCHT itu nanti cukai rokok itu nanti secara 3% nasional akan dikembalikan kembali ke pemerintah daerah, yang dimana nanti dari pemerintah daerah akan mengelola. Nah, mengelola di sini juga banyak istilahnya peraturan-peraturan yang mengatur. Salah satunya untuk mengembalikan lagi ke masyarakat dalam kesehatan. Yang pertama bisa dibelikan tadi ambulan. Jadi kalau misal ada yang rokok sakit jantung ya ini diangkut pakai ambulan ini tentunya itu dari dana DPHCHT. Kemudian ada lagi buat pembelian obat-obatan. Nah, tentunya kalau masyarakat ini periksa di puskesmas atau dirujuk di rumah sakit menggunakan BPJS, yang dimana BPJS ini juga salah satunya juga dananya dari cukai juga unsurnya ya Pak ya. Unsurnya kan macam-macam kalau pajak, tapi salah satunya dari cukai, yang dimana bisa mengcover masyarakat. Jadi masyarakat tahunya kan iuran ya. Aku bayar BPJS iuran. Tapi iuran itu tidak bisa mengcover semua gitu. Harus ada dana pemerintah yang memang masuk ke dana BPJS ini untuk istilahnya ya tadi mengcover kekurangan pembayaran gitu Pak. Dan salah satunya juga dari dinas kesehatan itu membayarkan BPJS yang untuk masyarakat yang tidak mampu tentunya. Nah, itu salah satunya efek dari tadi cukai rokok. Nah, apabila nanti masyarakat banyak merokok yang ilegal, otomatis nanti dana serapan cukai itu tidak akan maksimal, sehingga nanti juga manfaat yang diberikan untuk masyarakat itu tidak maksimal. Nah, kan eman-eman seperti itu. Sekarang nambah ke atau mengobati penyakit paru-paru. Kalau cuma pilek batuk masih aman ya, tapi kalau sampai yang tahap kronis seperti bronkitis, TBC, kanker paru-paru yang berasalkan dari dampak dari tadi rokok itu nggak bisa cuman 1 juta 2 juta, bisa puluhan, bisa ratusan. Nah, itu semua di cover oleh BPJS yang dimana bertumpunya itu dari dana cukai seperti itu. Ya, mungkin ini yang perlu istilahnya diketahui oleh masyarakat. Jadi kenapa kita sangat-sangat menggaungkan untuk membeli rokok yang legal? Karena ya daripada jenengan rokoknya rokok ilegal, minta diobatinya pakai yang legal kan susah seperti itu. Ya, kita memang harus concern untuk
istilahnya juga memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat dengan melakukan bagi hasil cukai, dengan melakukan edukasi ke masyarakat, dan juga dengan memaksimalkan fasilitas kesehatan yang sekarang tuh bagus banget. Beda dengan zaman kita dulu yang masih dulu masih antrinya manual gitu ya. Sekarang mungkin sudah dari rumah bisa dari aplikasi, dan juga antrinya udah nggak yang orang sakit dibawa gitu. Ada perwakilan keluarga yang datang dulu bisa. Sekarang udah sangat maksimal. Dokter dulu susah ditemui kalau di puskesmas, adanya mantri. Sekarang kalau setiap puskesmas, iya. Sekarang alhamdulillah sudah dimudahkan juga dimudahkan gitu sekali, ya. gitu Mbak. Ternyata luar biasa ya ini efeknya. Ini sangat jangka panjang. Dari tindakan kita dari satu bungkus saja, itu sebenarnya bisa mempengaruhi jangka panjang kita juga gitu, makanya kesehatan kita sendiri. Nah mungkin nih kita juga akan melihat dampak langsung dari Bea Cukai ini dari Dinas Kominfo yang juga mungkin sudah merasakan dari dana hasil ini ya Bu. Mungkin boleh diceritakan sih kira-kira sebenarnya biar kita lihat buktinya gitu ya, Tribuners, dari Dinas Kominfo ini kira-kira mulai kapan nih mendapatkan DBH-CHT? Oke, terima kasih Mbak. Jadi buat teman-teman Tribuner dan juga Bolo Becus serta teman-teman Dulur Makmur, kami dari Dinas Kominfo Kabupaten Sukoharjo khususnya baru mulai tahun 2026 itu terlibat dalam pengelolaan DBH-CHT. Sebelumnya pengelolaan DBH-CHT khususnya yang di bidang sosialisasi itu diampu oleh teman-teman yang ada di bagian Prokopim. Jadi kami juga newbie nih Mbak, kami di pengelolaan DBH-CHT juga newbie, jadi kami perlu banyak belajar dengan beliau-beliau ini, khususnya beliau berdua yang hadir di studio pada pagi hari ini terkait DBH-CHT. Jadi perlu kami sampaikan bahwa baru mulai tahun 2026 ini Dinas Kominfo mendapatkan alokasi dana DBH-CHT. Gitu. Oke, luar biasa. Alhamdulillah dari tembakau ini ya, rokok ini kan ya. Oke. Memang seberapa besar sih Bu? Dari tadi ini ya, rokok-rokok legal yang kita bahas. Seberapa besar tuh dapatnya gitu ya. Tapi kita juga biar bisa sadar tuh ya Tribuners, ternyata banyak banget dapatnya gitu. Jadi ini karena terkait dengan informasi publik. Jadi apa itu harus kita publikasikan ke masyarakat tentunya. Jadi kalau secara umum Kabupaten Sukoharjo itu mendapat alokasi DBH-CHT kurang lebih 8,9 miliar. Totalnya seperti itu. Dan itu paling banyak diserap untuk bidang kesehatan. Betul ya? Berarti tadi benar dikonfirmasi langsung Tribuners. Nah, untuk Dinas Kominfo sendiri karena kami hanya mengampu bidang sosialisasi, untuk tahun ini kami mendapatkan porsi atau pagu anggaran sebesar 205 juta rupiah. Gitu. Baik, luar biasa, banyak sekali ya, dan ini bisa digunakan untuk banyak hal juga, miliar loh Tribuners ya. Iya, totalnya miliar. Iya. Oke, kalau untuk peruntukan ini ya Bu, kira-kira kalau manfaatnya untuk masyarakat yang kita rasakan itu sebenarnya apa aja sih gitu? Mungkin tadi kita dengar secara jumlah kasat mata saja gitu ya, oh segitu gitu ya. Terus kalau yang kita rasakan itu apa sebenarnya yang udah terjadi di tahun ini gitu? Oke, baik. Jadi dari sekian banyak anggaran tadi didistribusikan ke beberapa OPD Mbak. Jadi masing-masing OPD itu mengampu bidangnya masing-masing. Untuk kami di Dinas Kominfo khusus di sosialisasi. Jadi kami membantu pemerintah dalam hal ini untuk menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi. Nah, sosialisasi yang diampu oleh Dinas Kominfo itu ada 3. Yang pertama adalah sosialisasi melalui media cetak, kemudian sosialisasi melalui media elektronik, dan yang terakhir sosialisasi melalui media dalam jaringan. Untuk sosialisasi melalui media cetak itu kami juga ada beberapa kegiatan lagi, yaitu melalui advertorial media massa. Kami nanti menggandeng teman-teman di Solo Pos dan juga di Tribun. Kemudian untuk yang baliho dan spanduk itu kami juga berkoordinasi atau berkolaborasi dengan teman-teman di UMKM. Untuk yang media cetak ini kami menyampaikan informasi-informasi terkait pengelolaan DBH-CHT di Kabupaten Sukoharjo, sehingga masyarakat bisa tahu nih apa aja nih anggaran yang untuk DBH-CHT yang kita peroleh di Pemkab Sukoharjo itu. Kemudian untuk spanduk dan baliho, spanduk itu kami memasang di semua
kantor kecamatan yang ada di Sukoharjo. Jadi Luar di biasa. Sukoharjo itu kan ada 12 kecamatan nih. Jadi di masing-masing kantor kecamatan kami memasang spanduk yang mana di dalamnya itu ada informasi-informasi terkait ciri-ciri rokok ilegal yang disampaikan beliau berdua tadi. Oke, ini berarti Kemudian- kolaborasi juga ya. Oh Bu, ya? iya. Dan juga tentu saja bagaimana atau apa yang harus dilakukan masyarakat ketika menemukan rokok ilegal. Kanal aduan mana yang bisa dihubungi. Itu kami sampaikan melalui spanduk dan juga baliho. Bedanya Mbak, kalau yang baliho itu kami memasangnya di batas-batas wilayah. Jadi misalkan di Weru nih, karena di Weru itu kan batas wilayah Pemda Sukoharjo dengan Gunung Kidul, sehingga kan Ya. itu perlintasan ya, itu kami dipasang di berbagai titik-titik yang berbatasan dengan wilayah kabupaten kota yang lain, seperti itu. Kemudian ini juga ngomonginnya panjang, soalnya kan biar sekalian selesai gitu ya. benar. Jadi kalau tadi yang media cetak ya, ada koran, kemudian tadi spanduk dan baliho, kita akan masuk ke yang sosialisasi melalui media elektronik. Nah, media elektronik itu kami ada dialog interaktif dengan radio atau di radio non pemerintah. Kami juga nanti kerjasama, mohon bantuannya Tribun Oh, dan boleh juga sekali. nanti Solopos. Siap. Kemudian dengan radio pemerintah, kami di Kabupaten Sukoharjo ada LPPL, Radio Top FM Sukoharjo. Kemudian kami juga memanfaatkan Videotron. Iya. Kemudian kami juga memanfaatkan nanti teman-teman di TATV. Jadi ada radio, ada televisi, juga ada Videotron gitu. Itu nanti akan kita maksimalkan untuk mengedukasi masyarakat dan juga menginformasikan apa aja sih yang sudah dilakukan khususnya pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan di BHCHT. Kemudian yang terakhir untuk yang media ketiga adalah media dalam jaringan. Itu salah satunya adalah podcast ini, Mbak. Oh, Jadi iya. ini bagian dari kegiatannya Dinas Kominfo, yaitu sosialisasi melalui media dalam jaringan atau podcast. Gitu. Dan juga yang terakhir kita memanfaatkan media sosial. Jadi kita menggandeng influencer atau konten-konten kreator yang membantu kita untuk menyampaikan edukasi ini kepada masyarakat melalui sentuhan lain nih. Kalau biasanya kita talk show, kemudian radio, ini pakai konten kreator gitu. Sejauh ini itu yang kami lakukan. Oke, luar biasa. Dari satu batang rokok ini yang legal, ternyata efeknya luar biasa ini ya. Bahkan sampai ke informasi masyarakat. Iya. Yang kita ketahui juga di zaman sekarang emang semua siapa sih yang nggak pegang HP gitu ya. Iya. Oke, nah dari kita juga akan kembali lagi ini Bu. Mungkin memang masyarakat ini banyak yang masih belum tersadarkan kalau tadi ini hasil-hasil yang kita rasakan selama ini dari bea cukai rokok-rokok legal ini ya. Kemudian gimana sih cara dari strategi pengawasan dan juga penindakan terkait rokok-rokok ilegal. Nah ini kan juga biar informasi tetap sampai nih ke kita ya, nyangkut juga ke Dinas Kominfo. Cara-caranya gimana itu Kak? Ya, tentunya kalau dari kami ya, dari Bea Cukai ini, sebenarnya kami ini Mbak, institusi yang mengatur dari hulu Mbak. Jadi kami mengatur dari awal pemberian pabrik, kemudian menganalisis apakah pabrik ini memang berjalan dengan baik atau tidak. Sehingga apa? Sehingga kami berfokus untuk di kantor itu berfokus istilahnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh hulu atau pabrik distributor itu kami cek semua. Kami pasangkan CCTV, kemudian kami kadang juga kirimkan anggota apabila pabrik-pabrik tersebut memiliki kendala dalam misalkan pemesanan pita cukai ataupun kendala-kendala dalam pelaporan. Kan memang pabrik itu wajib melakukan pelaporan setiap bulannya seperti itu kalau di kami. Nah, sehingga apa? Sehingga misalkan ada kita menemukan pabrik yang mengeluarkan rokok-rokok yang tanpa cukai, itu langsung kedeteksi seperti itu. Nah, strateginya banyak sekali. Ada istilahnya kami juga melakukan surveillance, kita melakukan misalkan pabrik itu diindikasikan dijual di tempat tertentu, ya kita tentunya mencari rekanan-rekanan lokal ya, bahasanya seperti itu. Nah, itu yang di kami ya, di kami strategi bea cukai. Nah, dengan adanya dana DPHCHT ini, kami sangat terbantu karena apa? Kami jadi bisa mengawasi yang ini hilirnya, yang endingnya, ini nggak cuma hulu. Kalau dulu kan kami hulu terus, karena apa? Kami ya dananya terbatas dan untuk efisiensi ya kita bisanya yang gede-gede dulu nih, yang kita urusin. Nggak efisiensi kegiatan. Efisiensi kegiatan. Khusus Pemda. Jadi efisiensi kegiatan ini ya kami karena istilahnya yang sekali misalkan ada temuan itu bisa bertrek-trek Mbak.
Nah, itulah makanya kita lakukan pendalaman di hulu. Nah, kemudian dengan adanya dana DPHJHT yang kemudian dialokasikan ke pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah memberikan delegasi ke Satpol PP. Nah, kami dibantu nih sama tim Satpol PP karena yang memang mengerti medan, mengerti tipikal rakyat dan juga masyarakat dari Satpol PP, sehingga kami bekerja sama. Ada namanya sistem pengumpulan informasi di sini, yang dimana pengumpulan informasi ini dilakukan di hari-hari tertentu, dimana untuk menyerap aspirasi masyarakat. Jadi nggak cuman ini jadi intel, enggak, tapi kita yang ngobrol di warung gitu kan. Ya kadang bisa aja deh, tapi jarang banget, jarang dilakukan karena lebih ke menyasar tadi, menyerap aspirasi. Jadi nanti dari teman-teman Satpol itu nanti ke masyarakat menanyakan misalkan, gimana di sini banyak rokok mboten gitu kan. Tapi kalau yang kita tanyai yang biasanya ibu-ibu, terus kemudian yang masih muda itu jujur biasanya. Iya ketahuan. Jadi melakukan interaksi, kemudian nanti hasil analisis dari pengumpulan informasi nanti diinput di aplikasi kami, namanya Sirolek, sistem aplikasi rokok ilegal, di mana di situ nanti ada istilahnya indikator-indikator yang ini sudah dapat infonya sudah A1 nih ya. Ya, itu bisa lakukan penindakan. Nah, nanti Satpol PP akan melakukan mengundang kami sebagai bea cukai untuk bareng-bareng nyengkuyung untuk melakukan penindakan, karena memang wewenangnya di bea cukai seperti itu. Tidak lupa juga kami juga dibantu dari teman-teman dari kepolisian dan juga TNI Polri, karena kadang juga di belakang itu tuh juga ada yang istilahnya mengkhawatirkan, Mbak. Terus terang namanya urusan bisnis gelap, ya kita takut nanti tiba-tiba dikeroyok warga atau seperti apa. Karena pernah itu kami baru datang itu udah warga udah berkelumpul gitu. Ada yang seperti itu juga memang. Makanya kami saling bantu-bantu sesama aparat. Kemudian tadi dengan adanya pemberantasan di hilir itu kami anggap juga sebagai media sosialisasi bahwa masyarakat kecil, penjual-penjual ini biar beralih nih, jangan jual rokok ilegal, karena kalau rokok ilegal itu ya yang pertama tadi sudah kita sampaikan bahwa secara kesehatan belum terverifikasi rokoknya nih, istilahnya ada cek lab atau belum, tarnya berapa, nikotin berapa, kan nggak tahu kalau rokok ilegal. Nah, dan juga yang kedua, kasihan juga tetangga-tetangganya sampean yang menjual rokok legal. Persaingan tidak sehat di sini. Kami sebagai trade fasilitator soalnya gitu. Nah, sehingga nanti di ending itu kami akan kenakan denda 3 kali lipat dari nilai cukai seperti itu untuk yang pertama kali ya. Jadi kalau udah ketemuan, ini baru jualan nih, biasanya tertipu oleh tadi sales-sales yang titip dulu, biasanya sana titip nggak pakai uang ya, mau menjual. Nah itu yang sering sekali. Jadi dititipi belum laku malah ketangkap bea cukai dan Satpol. Waduh. Jadi rugi berkali-kali lipat. Iya, jadi kena denda 3 kali lipat sih. Ya, banyak sekali yang mereka yang mengeluhkan, lah saya nggak tahu Pak. Nah makanya ini untuk terakhir kali jangan jualan Pak. Nanti kalau jualan lagi, nah ini belum tentu ini kita istilahnya kita approval restoratif justice-nya, karena memang sanksinya sebenarnya bukan restoratif justice seperti denda tadi. Harusnya ya nanti ikut pidana masuk. Iya, harusnya yang pengedar itu masuk nanti ke kami, nanti kita lakukan penyelidikan. Nah, nanti di penyelidikan itu ketemuan nanti ini bakulnya ini distributornya. Lah, nanti kami konekkan dengan sistem aplikasi kita. Masuk ke pabrik yang mana nih yang menjual di ilegal. Nah, nanti ketemu semua Mbak di situ. Tapi memang di masyarakat kita yang penindakan pabrik ini nggak kita blow dulu, karena kalau blow udah ketahuan gitu. Jadi sistemnya nggak boleh dikasih tahu dulu biasanya. Memang kalau pabrik kita udah ketangkep, ya nanti kan tinggal ecer-eceran ini kita cari gitu. Pabrik kan masih ada nih jalur distribusinya sini. Tapi kalau kita sudah nangkep pabrik, keblow, nanti hilang nih Mbak, disembunyikan. Itu makanya masyarakat pasti nanya, kok yang berani kok cuman toko kecil aja nih, nggak yang pabrik. Ya karena itu istilahnya strategi kami. Nanti kan pertanyaan strategi kami, sehingga kami tidak bisa beberkan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah yang kecil tertangkap ini, baru nanti mungkin biasanya ada media pers rilis seperti itu.
luar biasa panjang sekali juga ini ya. Iya. Terhilir. Iya. Kemudian kalau kita melihat pemerintah, pihak pemerintah ini ya, pemerintah daerah, apakah juga termasuk tadi sudah masuk dalam rangkaian strategi yang dilakukan, karena ada Satpol PP juga dan beberapa kerjasama yang dilakukan. Iya. Kira-kira bagaimana perannya dalam pengawasan distribusi ini, Mas? Ya, tentunya kan kita tahu sendiri bahwa Jawa Tengah ini banyak gunung, banyak ini pantai ya. Nah, sehingga distribusi itu macam-macam, Mbak. Ada yang naik gunung, lewat gunung, turun lewat tol. Ada yang pesisir. Itu kita banyak sekali dibantu teman-teman Satpol ya, untuk yang tahu wilayah kan teman Satpol gitu loh. Jadi mereka yang info kita, Pak, ini ada mobil kayaknya baunya tembakau, Pak. Karena tembakau itu baunya khas. Jadi kalau ada istilahnya orang bawa istilahnya rokok ya, naik truk lewat, itu pasti ketahuan loh baunya, jelas tembakau. Ya, jadi jangan dikira kita tiba-tiba ini nih asal nyetop, enggak. Kita ada indikasi-indikasi dari bau tembakau. Kemudian juga dari jalurnya aneh ya. Truk sini kok lewatnya sini, kok di pesisir ada apa? Itu salah satunya. Ada juga model mobil rental juga ada. Dimasukin Innova gitu juga ada, itu seperti itu. Isinya rokok gitu. Itu kita sering sekali menemukan seperti itu. Modusnya banyak sekali ternyata di jalan. Jadi kalau ada Satpol PP yang menyetop itu bukan tanpa alasan kan ya. Kerjasamanya banyak banget misalnya kayak gini. Biasanya kita lebih ke meminta izin untuk istilahnya dikonfirmasi kemana, barangnya apa gitu sih. Tapi kita kalau di jalan itu kerjasama dengan kepolisian lebihnya, karena yang biasanya ini ya perizinan jalannya kan yang ada kepolisian seperti itu. Kalau Satpol memberitahu secara kasar, jadi ini biasanya lewat sini Mas. Ya, karena lewat gitu kan, dari masyarakat pun biasanya melaporkannya ke Satpol ke kita seperti itu. Kemudian kalau mungkin ya, kadang kan masyarakat ada yang udah sadar nih, udah aware sama rokok legal, karena dia juga tahu nih efeknya ke depan gimana. Kalau masyarakat tuh sebenarnya gimana sih untuk mungkin melapor juga tuh kalau ada terkait aduan-aduan seperti ini? Atau mungkin ada juga nih masyarakat yang masih takut, Mas, Mbak ya, kayak aduh takut nanti malah diiniin tuh gitu, atau gimana? Nah, sebenarnya gimana cara masyarakat sendiri ini berperan dalam pelaporan rokok-rokok ilegal? Ya, jadi program gempur rokok ilegal ini sudah berjalan lama ya Mbak ya, dan hasilnya kita tuai sekarang nih. Jadi masyarakat dari sosialisasi sebelumnya itu sudah semakin aware, oh ternyata rokok yang tidak ada pita cukainya itu tidak boleh, rokok yang kok pita cukainya sudah rusak itu tidak boleh. Nah kita tuh juga sering nih OPSAR nih, operasi bersama. Nah kita juga udah sering kontekan sama masyarakat, dan masyarakat itu udah ngerti, Mbak ini udah sering seller ke sini tapi saya tolak. Nah itu juga sering banget yang sudah tahu nih, dan mungkin juga istilahnya udah kapok nih, udah kena 3 kali dendanya 3 kali lipat nilai cukai, udah kapok, itu juga udah ada. Nah jadi program dari Diskominfo, kalau kita jalan ke Sukoharjo, Videotronnya segede itu, ada iklannya gempur rokok ilegal ya Bu. Ya, ini kita sering lewat situ wah kayak ada bea cukai nih di sini. Nah itu salah satu implementasinya. Lalu ada kanal kita di nomor WA kita juga, itu tiap hari itu nggak absen dari laporan loh Mbak. Berarti ternyata sekarang tuh sebanyak itu masih ada. Dan laporan itu ya karena kita PLI ya, jadi penyuluhan dan layanan informasi, kita yang istilahnya tahu nih tiap hari laporan itu ada, dan masyarakat itu semakin melek gitu loh, bahwa ini tuh bukan hanya tentang kesehatan, tapi ini tentang negara, ini tentang tenaga kerja yang di PHK karena pabrik rokoknya tutup, yang pabrik yang legal tutup. Lalu masyarakat juga mungkin takutnya apa sih Mbak? Takutnya itu melaporkan, dan nanti takutnya saya nanti dikira cepu, dikira ngelaporin, padahal tetangga sendiri, saudara sendiri. Nah, padahal kalau di Bea Cukai itu tidak pernah meminta data diri, Mbak. Jadi istilahnya Sherlock aja.
Sherlock atau pernah menemukan bukti-bukti. Nah, itu nanti biasanya informasi kita sampaikan kepada unit pengawasan, lalu dari unit pengawasan biasanya akan meluncur. Nah, meluncurnya menggandeng Satpol PP, menggandeng polisi, TNI, seperti itu. Jadi masyarakat emang sekarang sudah jauh lebih aware. Tapi juga ada masyarakat yang istilahnya perokok yang kayak, ya kan sekarang cukai mahal, indis ekonomi. Indis ekonomi. Iya. Indis ekonomi yang penting ngerokok gitu kan. Tapi ya malu nggak sih kalau kita ngerokok rokok ilegal masa-masa muda rokok ilegal gitu. Biasanya sih kalau rokok ilegal itu kan istilahnya nggak ada pride-nya ya. Tapi kita bukan mengajak masyarakat untuk ngerokok bukan ya. Cuma kalau udah merokoklah yang legal. Gitu. Oke. Nah, kemudian kalau mungkin para pelaku usaha dan juga konsumen ini ya, mungkin boleh dong dikasih pesan atau imbauan juga gitu. Sebenarnya gimana sih biar mungkin ada yang juga nonton nih Tribuners yang masih sampai sekarang mengonsumsi atau menghisap rokok ilegal ya, bukan mengonsumsi. Nah ini gimana caranya mungkin agar lebih sadar, agar lebih paham gitu loh. Ya, jadi kalau untuk perokok ya, kalau masih yang merokok ilegal, stop dari sekarang. Karena ya itu tadi, rentetannya efek dominonya tuh sangat panjang. Nah, jadi dari diri sendiri kalau mau merokok, ya rokoklah yang legal. Kalau Anda penjual kelontong, kalau ditawari oleh oknum-oknum nakal, ya sudah mohon ditolak saja. Karena nanti kalau bea cukai yang menindak, yang kena yang menjadi penjualnya. Karena kita mau siapa? Oknumnya kan nggak ada di situ. Kecuali kalau penjualnya bisa istilahnya memberikan informasi ya, ini oknumnya ini nomornya ini gitu, mungkin nanti akan jadi saksi begitu. Tapi kalau memangnya sudah termasuk dalam sindikat nih, ya sudah nanti penjualnya yang ditindak. Kalau untuk yang produsen mungkin pabrik ya Mas ya, yang hulu itu biasanya kalau pabrik-pabrik besar sudah patuh karena memang sudah tahu konsekuensinya sangat luar biasa. Ya itu sudah memang menjadi kewajibannya mereka untuk patuh gitu Mbak. Oke, berarti untuk pelaku usaha ini meski UMKM atau toko-toko kelontong ini ya yang biasanya ditawari oknum-oknum ini, mohon untuk bisa menolak dari sekarang. Iya, malah jadi korban nanti jadinya. Oh iya, oke. Nanti jangan jadi korban ya. Jadi kita patuh aja ini sama rokok ilegal dan penjualan-penjualan yang oke aman-aman aja lah gitu kan, daripada nanti terjerat aneh-aneh ini ke depannya gitu. Tapi kalau mungkin nih masyarakat itu kan mungkin sekarang beraninya lewat media ya. Itu kalau kanal aduan itu sebenarnya kita bisa kemana sih Kak? Atau mungkin kayak aduh aku udah nggak betah mau langsung ke kantor gitu misalnya. Itu tuh sebenarnya gimana? Kalau mau ke kantor boleh banget ya boleh. Mas. Nanti kita sambut sih kita dan juga tidak ada layanan tidak ada biaya layanan atau konsultasi ya di Bea Cukai. Jadi monggo teman-teman kalau mau visit di Bea Cukai Surakarta, ada di Jalan Adi Sucipto nomor 36 Colomadu, bisa langsung melaporkan adanya indikasi peredaran rokok ilegal, atau misalnya rumahnya jauh atau di Sukoharjo jauh sana ya Bu ya, mau ke Colomadu kok jauh sekali, ya sudah langsung ke WA saja di 089 69 80 50 ribu. Oke. Itu kita 24/7. Iya. Oke. Ternyata sangat ini ya, melayani masyarakat sekali 24/7. Kalau ke Diskominfo Bu, sebenarnya kita juga boleh nggak, misalnya kita kenal di tetangga, ada dari Diskominfo, kita tahu ada rokok ilegal, boleh juga nggak kalau lapor ke Diskominfo? Boleh, nanti kan kami koordinasikan dengan teman-teman di Satpol dan juga dengan kita arahkan ke kanalnya yang Bea Cukai tadi. Boleh sekali. Jadi sama aja ya sebenarnya, karena juga ada kerjasama juga ya dari bersama dengan pemerintah daerah, jadi aman aja lapor kemana aja Riz ya, daripada kita jadi korban gitu. Oke, baik, ini mumpung beliau-beliau ada di sini dan beliau adalah ahli-ahlinya di Bea Cukai dan tadi kami sudah mengatur di depan bahwa kami kan newbie ya di sini. Nah, mumpung nih ketemu dengan beliau-beliau, kami dari Dinas Kominfo selaku pengelola sosialisasi
apakah boleh nanti pada saat penindakan itu kita liput atau kita dokumentasikan? Jadi begini Mbak, untuk penindakan itu untuk ini ya live ya, secara live ya, atau secara mungkin pakai wartawan atau itu monggo silakan. Namun untuk wajah dari pelaku maupun petugas itu untuk di blur ya, karena memang di sini posisinya ada pelindungan data pribadi. Data pribadi karena belum tentu itu tersangkanya. Kan bisa saja bukti, bisa saja ternyata dari penangkapan tersebut bisa merujuk ke salah satu orang yang misalnya ternyata ini loh yang punya modal saya cuma jaga lah, itu kan kasihan. Lebih ke situ Mbak. Gak apa-apa, nanti kalau mau ada liputan itu sebelumnya monggo dikoordinasikan dengan kita, nanti kita bantu dengan senang hati. Baik. Berikutnya izin ya Mbak ya. Kita diskusi kalau informasi ini kan berita juga masuk kita juga ya. Iya. Jadi tadi ngobrolin tentang kanal aduan, bahwasanya kan untuk pengadu nih tidak perlu menyampaikan identitas diri, tapi cukup dengan Sherlock. Nah, mungkin dari aduan-aduan yang sudah masuk perlu di-sharingkan ke kita nih. Mungkin tiap triwulan atau apa kita bisa tahu data yang masuk untuk yang lokasinya di Sukoharjo khususnya itu ada di berapa titik. Nah, nanti kita bisa olah itu untuk penyampaian informasi kepada masyarakat. Mungkin itu. Nggak apa-apa Mbak Meta, nanti kita mungkin kedepannya bisa saling sharing terkait data penindakan itu. Dan mungkin bisa kita publikasikan ke masyarakat bahwa tadi kita menemukan beberapa titik di sini untuk dilakukan istilahnya edukasi juga dari situ biar bahasanya biar masyarakat aware terhadap peredaran rokok ilegal di daerah-daerah sini di Sukoharjo titiknya seperti itu. Nanti bisa dengan kami. Sebagai tambahan informasi nih Mbak, jadi kami di Dinas Kominfo dalam pengelolaan di BHCHT khususnya untuk sosialisasi atau edukasi ke masyarakat, kami berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Jadi kami di sini mengucapkan terima kasih juga dan berharap bantuannya kepada teman-teman untuk yang pihak eksternal itu tentu saja kami dengan Bea Cukai Surakarta, kemudian juga dengan Tribun, kemudian Solopos, itu kemudian juga teman-teman influencer itu kami mohon dukungannya dan juga mengucapkan terima kasih. Kemudian untuk teman-teman yang internal pemerintah itu kami juga berkolaborasi dengan teman-teman OPD pengelola di BHCHT, ada Dinas Kesehatan, kemudian ada RSUD, ada Dinas Sosial, kemudian tentu saja tadi Satpol PP, kemudian Disnaker juga ya Mas ya, perekonomian, bagian perekonomian selaku sekretariat di BHCHT Kabupaten Sukoharjo, dan juga tentunya para camat Mas Yun. Karena kita kan repotkan. kami untuk pemasangan spanduk dan baliho kami kan mesti minta bantuan bapak-bapak camat yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Di sini aku mengucapkan terima kasih dan mohon dukungannya. Iya, masyarakat juga kita dukung bersama ini ya, programnya kan balik lagi ke kita, ya kan Mbak ya Mas ya. Jadi alhamdulillah tadi kita panjang kali lebar ini ngomongin tentang dari satu batang rokok sebenarnya Tribuners ya, tapi macem-macem banget ini dampaknya, negatifnya seperti apa, positifnya seperti apa, dan kita dengar sendiri buktinya ini terkait dengan DBHCHT yang sudah kita rasakan bersama. Mungkin mau ada closing statement nih dari Bea Cukai dan Diskominfo. Bagi Tribuners dan dulur makmur dan bolo bejo semua, terima kasih sudah menyimak kami dalam podcast kali ini. Kami harap informasi yang kami berikan di sini itu memang untuk masyarakat, demi kebaikan masyarakat, dan juga kami sudah berterima kasih juga masyarakat juga sudah membeli rokok-rokok yang legal sehingga dana cukai ini juga bisa kita kembalikan sesuai manfaatnya kepada masyarakat kembali. Nah, apabila tadi sudah menemukan adanya rokok ilegal, untuk diedukasi dulu, diberitahu. Apabila memang nanti tidak bisa diedukasi, baru nanti bisa diinformasikan ke nomor tadi Mbak, berapa Mbak? Ya, jadi bisa langsung ke kanal Bea Cukai Surakarta di 08969 80 50.000. Itu kita bisa langsung aja lapor kepada Bea Cukai Surakarta, dan isinya juga tentu saja bukan hanya gembok rokok ilegal Mbak, jadi segala jenis kepabeanan dan cukai juga kita layani di kanal tersebut. Jadi satu pintu untuk segala layanan begitu. Oke. Mungkin kalau dari Mbak Meta. Oh iya. Closing statement-nya apa? Nanti kan podcast berikutnya. Bersama ya. Ada
episode selanjutnya. Tunggu ya. Dan tentunya jangan takut lapor ya, karena selalu siap sedia di Bea Cukai sama Diskominfo untuk melayani kita semua. Dan dari satu rokok ini karena dampaknya banyak sekali, kita dukung program-program terbaik untuk masa depan negara Indonesia. Sampai jumpa lagi Tribuners ya. Kita berjumpa di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih Mas Dion, Mbak Abigail, Mbak Meta. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dan Tribuners simak di episode-episode selanjutnya. Terima kasih.